Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada salah satu pengertian ataupun pemahaman yang salah di antara beberapa orang Kristen tentang kegunaan ataupun manfaat dari darah Tuhan Yesus Kristus untuk kita anak-anak Tuhan. Nah, mereka sering menyebut darah Tuhan Yesus untuk kegunaan hal-hal yang tidak tepat. Mereka sering mengatakan bahwa darah Kristus akan menyembuhkan penyakitmu. Bilur-bilurnya akan menyembuhkan segala jenis penyakitmu, penyakit jasmani. Nah, ini adalah suatu pemahaman yang salah, karena kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita akan melihat apa guna ataupun manfaat dari darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib. Banyak sekali para pengajar ataupun para pelayan di gereja yang sering mengatakan ataupun menyebut kalimat darah Kristus, bilur-bilurnya akan menyembuhkan segala jenis penyakit jasmanimu. Tubuhmu akan dipulihkan oleh bilur-bilur Kristus. Nah, apakah kalimat ataupun pernyataan tersebut benar sesuai dengan firman Tuhan? Kita harus melihat kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan mengenai kegunaan ataupun manfaat dicurahkannya darah Tuhan Yesus Kristus? Dikatakan di kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan lihat, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Darah Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan kita, menyembuhkan penyakit kita. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, apakah penyakit yang dimaksud di sini adalah penyakit jasmani atau penyakit rohani? Apakah kita sembuh yang dimaksud di sini sembuh dari penyakit jasmani, seperti misalnya kita ada kena virus ataupun TBC ataupun penyakit lain, demam atau sakit kepala, sakit gigi yang berhubungan dengan penyakit jasmani? Apakah kita sembuh yang dimaksud di sini adalah dari penyakit jasmani atau penyakit rohani, yaitu dosa? Nah, kalau kita membaca konteksnya, jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan Yesus memikul dosa kita di atas kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa, lihat, dosa. Jadi di sini bukan berbicara tentang penyakit jasmani kita, tetapi penyakit rohani kita, yaitu dosa. Dikatakan dengan jelas di sini dosa. Itulah penyakit kita yang sangat mematikan. Bahwa kita semua harus binasa karena dosa ini. Merusak kita untuk bisa datang kepada Tuhan, merusak kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, merusak kita seluruh kehendak pikiran kita, sehingga kita adalah orang-orang yang akan binasa dihukum oleh Tuhan. Inilah penyakit yang dimaksud di sini. Dan ketika Tuhan Yesus mencurahkan darahnya, karena memang kalau kita membaca di Perjanjian Lama, darah anak domba dipersembahkan, dicurahkan untuk menebus kesalahan, untuk menghapus dosa orang-orang Israel. Tetapi itu hanya sementara. Tuhan menyediakan darah anak domba yang sesungguhnya, yang sekali dipersembahkan untuk selamanya, menghapus dosa kita. Dan itulah Tuhan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah. Dan darahnya dicurahkan untuk menyembuhkan kita dari penyakit dosa kita.
penyakit mematikan yang membinasakan jiwa kita, membinasakan roh kita. Jadi kalimat yang mengatakan bilur-bilurnya kamu telah sembuh, jangan kita salah paham. Lalu kita mengatakan bahwa kalau kamu sakit demam, sakit kepala, lalu bilur-bilur Kristus, darah Tuhan Yesus akan menyembuhkanmu, akan memulihkanmu. Karena itu sudah salah memahami. Karena yang dimaksud di sini, bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh di sini menyembuhkan penyakit rohani kita, yaitu dosa. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus membersihkan dosa-dosa kita. Kita lihat lagi firman Tuhan yang lain di Efesus pasal 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lihat, darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib tujuannya untuk menebus kita, untuk memberikan pengampunan dosa. Jadi jelas sekali ini tidak ada hubungannya darah Kristus untuk penyembuhan jasmani kita, tetapi penyakit jiwa kita, penyakit yang bersifat rohani, bukan bersifat jasmani, yaitu mengenai dosa. Tuhan Yesus membersihkan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memulihkan kita dari penyakit dosa kita, sehingga kita memperoleh pengampunan dosa. Selanjutnya di Matius pasal 26 ayat 28, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat apa fungsi manfaat daripada darah Tuhan Yesus diberikan. Tuhan Yesus mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian, ya, yang telah dijanjikan untuk menghapus dosa kita, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa, bukan untuk penyembuhan jasmani. Ini berhubungan dengan penyakit, ya, jiwa kita, penyakit rohani kita, yaitu dosa, untuk memberikan pengampunan bagi kita, bukan untuk memberikan penyembuhan secara jasmani. Banyak orang ataupun para pengajar di gereja secara khususnya, ketika mereka melihat ada jemaat yang sakit ataupun mereka berdoa, mereka selalu mengatakan, bilur-bilurnya akan menyembuhkanmu, darah Kristus akan menyembuhkanmu. Jadi yang dimaksud di sini adalah, yang dimaksud mereka adalah penyembuhan secara jasmani. Tidak, saudara-saudara, itu adalah penyembuhan secara rohani, yaitu penyembuhan dari penyakit dosa. Dan itu hanya terjadi satu kali saja. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, lalu kita percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka darah Kristus telah membersihkan kita dari penyakit kita, telah menyembuhkan kita satu kali untuk selamanya. Tidak diulang-ulang lagi. Satu kali saja Dia mencurahkan darahnya dan menghapus dosa kita. Ketika kita percaya kepadanya, dosa-dosa kita, penyakit kita ini dibersihkan dan kita menjadi sembuh. Jadi sekali lagi saudara-saudara, jangan kita salah paham dan jangan salah, ya, menggunakan ayat firman Tuhan dengan tidak tepat, dengan tidak benar. Hanya karena kalimat ini begitu populer dan begitu banyak digunakan, tanpa kita memahami apakah itu firman Tuhan benar atau tidak. Apakah kegunaan dari darah Kristus bukan untuk menyembuhkan, ya, jasmani kita, bukan, tetapi jelas sekali firman Tuhan mengatakan untuk pengampunan dosa. Masih banyak ayatnya, tetapi saya kutip hanya beberapa ayat saja yang menunjukkan bahwa darah Kristus tujuannya diberikan untuk penyembuhan secara, ya, rohani, yaitu penyakit jiwa kita, dosa, berhubungan dengan dosa. Dan ketika kita percaya kepadanya, satu kali saja Dia bersihkan segala dosa kita. Jadi sekali lagi, kita harus merubah, ya, pikiran kita, pemahaman kita terhadap tujuan ataupun kegunaan dari darah Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan jikalau ada yang
menyebut-nyebutkan dengan salah paham, salah menempatkan apa maksud daripada tujuan ya pemberian darah Kristus, ya kita harus tolak, ya kita harus mengatakan itu tidak benar. Jadi sekali lagi, darah Kristus berhubungan untuk menyembuhkan kita dari penyakit dosa. Darah Kristus diberikan untuk pengampunan dosa, bukan untuk penyembuhan jasmani kita. Kalau kita sakit ya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Bukan darah Kristus yang menyembuhkan penyakit jasmani kita. Nah, darah Kristus diberikan untuk berhubungan dengan penyakit jiwa kita, itu dosa. Kiranya kita bisa mengerti firman Tuhan ini dan kita bisa melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.